Kita masih punya satu pembicara lagi. Beliau adalah Kepala Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Cyber, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Pak Anto yang saya hormati, apakah sudah bergabung dengan kami? Ya, sudah bergabung. Apakah sudah? Alhamdulillah, siap. Jadi Pak Anto ini saya udah lama nggak ketemu beliau nih. Kita teman sekampung sebenarnya. Kita sama-sama lahir di Solo ya Pak ya. Ini lagi di Solo apa di Jakarta Pak? Ini sekarang di Serpong Pak. Oh, lagi di Serpong. Salah ya? semua berarti ya. Ini Pak Anto ini terkenal dengan sering wirawiri Jakarta Solo ya. Ya, jadi beliau ini menyelesaikan pendidikannya S1, S2 dan S3 di Nagoya Institute of Technology ya Pak ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi sampai sekarang ya alhamdulillah beliau juga sekarang mengetuai INAPR ya. Ini yang kebetulan menjadi mitra KBI yaitu Indonesia Association of Pattern Recognition. Beliau ini ketuanya. Ya, jadi terima kasih banyak juga Pak atas dukungannya di KBI. Iya, siap. Baik, Pak Anto, kita tidak berlama-lama, silakan waktu, tempat, dan screen untuk Bapak. Terima kasih Pak, silakan. Ya, terima kasih Pak Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Saya Anto Satrio Nugroho dari Pusat Riset Kecerdasan Artifisial dan Keamanan Siber dari Organisasi Riset Elektronika dan Informatika, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, tadi saya menyimak ini paparan Pak Budi Raharjo ini senior yang sudah saya ikuti postingan beliau sejak beliau masih di Kanada, saya di Jepang waktu itu. Jadi sayangnya kita tidak ketemu offline ya Pak Budi ya. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan mengenai paparan mengenai deteksi serangan spoofing. Jadi ini kaitannya dengan mungkin Bapak dan Ibu memiliki ini KTP elektronik. Nah, ini data ini yang akan saya bahas pada hari ini, bukan KTP elektroniknya, tapi data wajah, data sidik jari ini kalau mengenai spoofingnya. Nah, ini saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar. Apakah sekarang sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, sudah terlihat ya. Ini paparan saya mengenai deteksi serangan spoofing. Jadi, sebentar. Nah, ini agenda saya hari ini. Yang pertama saya akan membahas mengenai apa spoofing itu, kemudian spoofing dan biometrik, kemudian contoh penelitian deteksi spoofing, serta penerapan pada Fabiola New Generation. Ini adalah perangkat lunak yang kami kembangkan di BRIN, kemudian juga tantangan masa depan. Apa itu spoofing? Kalau Merriam-Webster itu mempunyai definisi spoofing sebagai deceive atau hoax, artinya upaya agar seorang itu menerima informasi yang tidak benar sebagai kebenaran. Nah, spoofing ini sering dikategorikan sebagai salah satu bentuk serangan cyber mengatasnamakan pihak terpercaya untuk melakukan berbagai tindak kriminal, misalnya menyebarkan malware, serangan DDoS, dan berbagai hal yang lain. Jenisnya pun sangat beragam, mulai dari email spoofing, pesan melalui SMS, atau mungkin ini ya, papa minta pulsa itu yang sempat populer ya. Kemudian IP spoofing, biometric spoofing, dan berbagai tindakan yang lain. Nah, fokus dari paparan kita hari ini adalah spoofing kita batasi pada informasi yang dipakai dalam biometrik ya, karena penelitian kami selama ini mengenai biometrik. Biometrik sendiri sangat banyak macamnya, tapi untuk yang paparan hari ini saya batasi pada sidik jari dan wajah. Nah, biometrik itu apa? Ini definisinya, yaitu verifikasi atau identifikasi otomatis seseorang dengan memakai karakteristik fisiologis, yaitu sidik jari, iris, wajah, atau perilaku. Jadi kita ingin dari informasi sidik jari misalnya, itu kita ingin mendapatkan informasi siapa pemilik sidik jari ini, atau misalnya dari wajah kita mengenal ya ini Pak Budi, ini Pak Ruli, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian penelitian di bidang biometrik ini sangat luas, sangat beragam.
dan sudah banyak dipakai misalnya dalam autentikasi. Nah, autentikasi itu metodenya bermacam-macam. Kalau kita ingat berbagai macam metode autentikasi, kita ada 3 macam nih yang kita ketahui, yaitu berbasis dengan what you have, kemudian what you know, dan who you are. What you have itu misalnya ini ya, kalau kita ingin masuk suatu ruangan, kita diminta untuk memperlihatkan itu kartu ini ya, kartu pegawai atau ID card-nya atau kuncinya gitu ya. Jadi berbasis apa yang kita miliki itu kita baru bisa masuk suatu ruangan misalnya. Nah, demikian juga yang kedua adalah berbasis mengenai apa yang kita ketahui. Misalnya kita login Gmail dah. Mungkin waktu kita login Gmail, kita harus mengisikan password yang benar, atau kalau mau akses ke rekening kita di bank gitu kita pakai PIN, dan berbagai macam informasi yang berbasis what you know, apa yang kita ketahui. Jadi what you have dan what you know ini cara tradisional lah katakan seperti itu, yang masih dipakai sampai sekarang karena punya kelebihan juga. Nah, tapi ada kelemahannya, yaitu informasi ini dapat di-share, misalnya kunci atau kartu kita bisa di-share ya ke orang lain. Password bisa diketahui orang lain ya, atau kadang kala kita lupa ya. Seperti misalnya saya punya email account lebih dari 10 email, itu passwordnya terpaksa saya tulis satu persatu di catatan rahasia saya supaya saya tidak lupa dengan password saya. Nah, ada yang ketiga, yaitu memakai bagian dari tubuh kita, misalnya sidik jari, iris, wajah, palm vein, dan lain sebagainya. Ini yang disebut biometrics berbasis dari who you are. Ini informasi ini tidak mungkin di-share kepada orang lain, tidak akan terlupa, tidak dapat dicuri, dan lain sebagainya. Sehingga banyak sekali pemanfaatan biometrik ini untuk keperluan autentikasi. Nah, contoh yang mudah itu adalah biometrik pada pembuatan KTP elektronik. Ini saya kira semua sudah memiliki ya. KTP elektronik kita itu sebenarnya memanfaatkan data biometrik penduduk untuk menghindari identitas ganda. Jadi data yang diambil, data biometrik dari penduduk itu yang diambil ada 10 sidik jari, 2 iris atau selaput pelangi, ini bukan retina ya, selaput pelangi ini ya. Kemudian wajah, dan satu lagi tanda tangan digital. Nah, ini data yang sangat banyak, ini 10 sidik jari, 2 iris, wajah, tanda tangan digital, ini kemudian dimanfaatkan untuk melakukan deduplikasi atau penunggalan. Intinya data ini akan dicocokkan, sudah pernah merekam belum sebelumnya. Kalau misalnya belum pernah merekam ini ya data biometrik, maka kepada kita akan diterbitkan KTP elektronik. Nah, data ini sangat besar. Pada catatan saya ini nomor 2 di dunia setelah India. India itu targetnya sekitar 600 juta dengan penduduk sekitar 1,2 miliar ya. Kita nomor 2 yaitu dengan target 172 juta penduduk, tapi saat ini katanya sudah sekitar 200 juta yang diambil data biometriknya. Nah, data biometrik yang disimpan dalam chip KTP elektronik ini hanya sebagian sebenarnya, yaitu 2 sidik jari, wajah, dan tanda tangan digital. Walaupun sebenarnya tanda tangan digital itu tidak dimanfaatkan ya untuk deduplikasi. Nah, data inilah yang sebenarnya akan kita bahas hari ini. Mengenai teknologi pengenalan sidik jari ini sejarahnya sangat panjang. Ini dimulai dari 600 tahun sebelum sudah Masehi. Itu ini diketahui bahwa sidik jari itu dipakai di Cina untuk menandatangani kontrak dan surat-surat berharga. Ini tahun 600 gitu ya. Nah, sedangkan kalau di Babilonia itu ditemukan sidik jari ini di batu ya. Menunjukkan bahwa perhatian terhadap sidik jari ini sudah ada sejak zaman dulu. Nah, ini kemudian terus berkembang sehingga pada tahun 2009 UIDAI India ini mulai menerbitkan NIK-nya lah gitu ya, namanya Aadhaar kalau dalam bahasa India, ini untuk penduduknya dengan memakai sidik jari, selaput pelangi, dan wajah. Nah, kemudian seperti yang tadi saya ceritakan di Indonesia untuk data KTP elektronik ini dilakukan deduplikasi, dan apabila unik diterbitkan
Aadhaar ya, kart nomor untuk penduduk India. Nah, dalam pengenalan sistem pengenalan sidik jari ini ada berbagai macam kegagalan ya yang bisa dikategorikan dalam 4 grup, yaitu yang pertama adalah user interface. Yang pertama ini misalnya Bob ini cerita bahwa ini ya saya ini ya Alice ya. Nah ini padahal dia Bob yang mengaku, dan kemudian dia ternyata akses diberikan kepada dia Bob, sehingga ini menyerang dari sistem ini ya biometrik yang dipakai. Jadi selain jenis intrusions, ada juga denial of service, repudiation, function creep. Ini yang termasuk faktor kegagalan. Yang saya soroti ini ada yang pertama tentang intrusions. Kemudian spoofing sidik jari ini diterjemahkan upaya untuk menghindari keamanan sistem dengan menggunakan sidik jari buatan yang dibuat menggunakan bahan dan metode yang berbeda. Nah, seperti apa ini? Mungkin kita lihat ya contoh modifikasi sidik jari atau spoofing ini. Contohnya pada tahun 2009 ini seorang wanita usianya 27 tahun ini membayar $14.600 untuk menukar sidik jari di tangan kiri dengan sidik jari di tangan kanan. Ini untuk apa? Untuk mengelabui sistem biometrik yang dipakai di Jepang, di imigrasi Jepang. Sebelumnya wanita itu pernah diusir dari Jepang 2 tahun sebelumnya, tetapi kemudian berusaha ini ya, setelah menukar sidik jarinya kemudian berusaha masuk lagi ke Jepang, tapi ketahuan ya oleh agen bea cukai, mereka melihat bekas luka operasi di jari, sehingga itu kemudian jadi ini ya kecurigaan mereka, sehingga ini ya wanita tersebut dapat ketahuan ya dan ditangkap. Kemudian ada juga upaya untuk ini ya pengedar narkoba ini membayar ahli bedah plastik di Arizona $20.000 untuk transplantasi, menukarkan kulit dari telapak kaki ke ujung jarinya untuk menghindari penangkapan. Kemudian ini Anil Jain dan Sun Yun ya, ini menulis di majalah IEEE Computer Magazines, ini memberikan contoh perubahan terhadap sidik jari. Ini contoh mutilasi sidik jari dapat dilihat pada A, misalnya mengganti kulit sidik jari dengan kulit telapak kaki. Terlihat di sini ya. Ini dari telapak kaki. Kemudian yang B ini adalah ujung jarinya yang tergigit ini ya sebenarnya. Digigit ya untuk merusak pola sidik jari. Nah, ini contoh-contoh di mana orang berusaha merusak identitasnya. Ini kalau dalam cerita yang lama ini di Gus Winkler ini terkenal dengan kasus pada perubahan pola sidik jari dari gangster. Dia merubah dari pola twin left ke left loop ya. Nah, Gus Winkler ini adalah American gangster yang memimpin geng kriminal yang memiliki spesialisasi pada perampokan bersenjata dan pembunuhan untuk disewa dengan Fred Killerburg, di mana mereka adalah ini ya rekan dari bos mafia Al Capone dan dianggap sebagai tersangka dalam pembantian hari San Valentine. Nah ini contoh pada Gus Winkler, ini jarinya itu dirusak ya, dirubah supaya tidak ketahuan ini ya. Ini dari twin loops, pola seperti ini, pola pada level 1 pada informasi sidik jari ini dirubah menjadi left loop ya, dari twin loop menjadi left loop seperti ini, sehingga kalau dia misalnya melakukan kejahatan dari ini ya sidik jarinya ini tidak ketahuan kalau dia sebenarnya Gus Winkler. Nah kemudian John Dillinger ini ada juga ini ya pihak lain yang mencoba mengaburkan pusat sidik jarinya dengan menuangkan cairan asam seperti ini, merusak pola sidik jarinya. Nah ini percobaan yang dilakukan untuk mengetahui pemadanan sidik jari A dan B. Ini sidik jari yang berasal dari satu jari yang sama, skornya A dan B ini kalau di-matchingkan itu 21.083, artinya skornya kalau tinggi itu berarti match gitu ya. Sedangkan sidik jari yang sama tapi sudah dirusak, ini jadinya seperti ini, yang C ini. Nah A ini di-matchingkan dengan C,
B dimatchingkan dengan C, skornya sangat jauh lebih rendah. Kalau sebelumnya 21 ribuan, ini menjadi sekitar 3.000 dan 1.000 sekitar 2.000-an. Nah, ini menunjukkan bahwa perubahan pola pada sidik jari itu akan menurunkan matching scores sehingga bisa mengelabui sistem pemadanan sidik jari. Nah, ini kalau penelitian dalam bidang ini dilakukan oleh Anil Jain dan rekan-rekan, misal yang dipakai untuk melakukan identifikasi sidik jari yang mengalami perubahan itu menganalisa informasi orientation field, arah tangensial struktur ridge lokal ini dipakai untuk mengidentifikasikan apakah suatu jari itu mengalami perubahan orientation field. Nah, ini bisa dilihat pada slide ini, sidik jari natural memiliki orientation field yang kontinu kecuali di lingkungan titik singular, ini yang disebut dengan core dan delta, di mana alur yang ridge itu biasanya berubah dengan tiba-tiba. Sebaliknya pada orientation field yang polanya dirubah ini menjadi tidak kontinu, di mana ada bekas pada jari yang diubah. Kemudian untuk menentukan diskontinuitas orientation field dalam sidik jari, algoritma dipakai untuk menghitung perbedaan antara orientation field yang diekstrak dari citra sidik jari dan orientation field yang mengikuti mode polinomial. Jadi ini yang dilakukan oleh grupnya Anil Jain. Nah, mengenai sidik jari ini sempat menjadi pertandingan yaitu mudahnya dengan bahasa sederhana itu mampu membuat sistem yang mampu membedakan mana sidik jari asli dan palsu. Ini dilaporkan di livedet.org ini mulai livedet mulai 2009 tiap 2 tahun sekali ini sampai 2021. Nah, ini adalah perhatian mengenai peluang melakukan spoofing pada sidik jari. Sedangkan informasi yang kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai spoofing pada wajah. Nah, kalau kita lihat itu sejarah wajah ini relatif jauh lebih baru dibandingkan dengan sidik jari. Ini mulai dari tahun 64, 73 dan seterusnya. Ini mulai penelitian pengenalan wajah pada masa-masa awal, tapi sekarang ini sudah sampai tahap di mana pengenalan wajah ini dipakai dalam berbagai aplikasi seperti Facebook, kemudian smartphone kita mampu mengenali wajah kita. Nah, wajah ini demikian luas pemakainya, tapi juga, karena wajah ini relatif murah diperoleh datanya, cukup memakai kamera biasa saja. Kalau sidik jari kan harus memakai scanner yang khusus untuk mendapatkan informasi. Nah, kalau wajah itu cukup memakai kamera biasa saja, kita sudah dapat melakukan eksperimen. Nah, kami sudah mulai melakukan penelitian pengenalan wajah di pusat riset ini KAKS, itu ada kecerdasan artifisial dan keamanan siber. Kami meneliti pemadanan wajah. Kita mulai dari open source dahulu, yaitu ResNet 34 yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini yang untuk untuk membuat perangkat lunak yang dipakai di lembaga pemerintahan. Jadi kami memakai open source karena dianjurkan demikian. Kemudian tahun 2021 ini kami memodifikasi pemadanan wajah agar bisa dipakai untuk autentikasi memakai KTP elektronik, yaitu dipakai untuk autentikasi aplikasi SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, juga pelayanan publik yang memerlukan autentikasi dengan data di KTP elektronik. Nah, tantangannya kalau kegiatan seperti ini adalah ada beberapa, misalnya kualitas fotonya yang tidak bagus, belum ada muncul authentications dan live detections. Nah, arsitektur dari model yang kami bangun seperti ini, dari akuisisi citra diikuti dengan deteksi wajah, kemudian ekstraksi fitur wajah, yaitu menemukan informasi yang unik untuk tiap orang, mampu membedakannya dengan yang lain, dan diakhiri dengan pemadanan. Ukuran wajah yang semula 480 kali 600 kemudian lewat proses ini dilakukan reduksi sehingga akhirnya didapat vektor berdimensi 128. Nah, ini paper-paper yang dipakai dalam pengembangan tersebut.
Nah, model yang kami pakai ini rekan-rekan mungkin ini ya sudah mengetahui mengenai ResNet ya, model sejuta umat lah katanya seperti yang dikembangkan oleh Microsoft. Papernya Deep Residual Learning for Image Recognition oleh Kai Ming Hee, Xiang Yuzhang, Xiaoqing Ren, Jian Sun dan lain sebagainya. Ini sebenarnya seperti neural network, hanya saja kalau neural network yang kita pelajari dulu jumlah layernya 3, tapi residual network ini jumlah layernya sangat banyak, itu 152 layer. Kemudian ada berbagai macam varian. 152 layer ini kemudian direduksi menjadi 101, 50 layer, dan pada riset kami memakai ini ya model yang dikembangkan oleh Davis King, yaitu terdiri dari 29 layer, yaitu ResNet. Awalnya ResNet 34 ya, varian seperti itu, kemudian di beberapa layer dihapus sehingga jumlah filter direduksi 50%, sehingga menjadi model yang dipakai dalam keperluan penelitian kami. Ini model ini sudah diuji oleh Davis King dengan data label phase in the wild. Ini akurasinya 99,38. Jadi kami memakai pre-trained model yang mana data network tersebut telah dilatih dengan 3 juta citra wajah, dan setelah difilter diperoleh 7.485 identitas. Mungkin kalau bisa diberikan ilustrasinya, inisialisasi network dilakukan, kemudian model dilatih untuk bal identitas setiap orang yang radiusnya 0,6, yang tidak overlapping satu dengan yang lain. Misalnya ini ada 3 orang A, B, C, ini punya region areanya gitu ya, karakteristiknya di sini ya, area 0, ini 0,6, 0,6, 0,6, yang ketiganya tidak overlapping satu sama yang lain. Nah, ini kemudian kami uji coba dengan 1.000 data yang kami miliki, kerjasama dengan Dukcapil Kemendagri. Ini kami ukur ya kaitan antara error tipe 1 dan tipe 2-nya. False acceptance rate-nya itu sekitar ini ya, ketika 0,01%, false rejection rate-nya ini 10,08%. Apa artinya false acceptance rate? Yaitu proporsi dari user palsu yang diterima oleh sistem biometrik. Misalnya absensi wajah memakai sistem pengenalan wajah, absensi di suatu kantor memakai sistem pengenalan wajah, maka mestinya saya menghadapkan wajah saya pada smartphone, kemudian dikenali, ini Anto, ini boleh masuk kantor, ini sudah masuk kantor. Nah, false acceptance rate ini handphone saya dipegang oleh misalnya orang lain, misalnya ini ya, Pak Cahyo itu mencoba ini ya, menghadapkan wajahnya pada kamera saya dan dikenali lolos, padahal itu bukan saya gitu. Itu false acceptance rate. Sedangkan false rejection rate ini ya user asli ditolak. Jadi saya berusaha absen berulang kali tapi selalu ditolak. Nah, kaitan antara kedua error itulah yang kami terjemahkan dalam ini ya, ROC curve, receiver operating characteristic curve. Nah, kemudian ini kami kembangkan juga sistem deteksi spoofing, karena kalau hanya sistem pengenalan wajah saja dikhawatirkan nanti tidak bisa diketahui ini wajah beneran atau tidak, karena membedakan wajah asli dan wajah foto itu tidak mudah ternyata, yaitu misalnya dengan cara analisa tekstur atau melakukan gerakan tertentu, misalnya diminta kedipan mata, senyum, dan lain sebagainya. Nah, ini yang percobaan yang pernah kami lakukan. Jadi ada satu sistem yang kami coba untuk absensi pegawai. Ternyata waktu itu ini ya, Upin Ipin pun bisa masuk ke kantor. Ini ya, Upin dan Ipin ini dihadapkan ke kamera, tapi tetap lolos ya. Tetap lolos, dianggap dia masuk kantor gitu ya. Nah, ini adalah kelemahan dari ini ya, kalau kami teliti ini threshold-nya yang tidak hati-hati dalam ini ya, diatur menentukan threshold. Nah, kemudian kami mencoba eksperimen sederhana. Ini adalah landmark pada wajah, ada 68 titik. Nah, ini adalah wajah seorang. Ini adalah landmarknya seperti ini. Yang kami perhatikan ini kan kami ingin mendeteksi seorang itu berkedip atau tidak. Ini dilihat di sini ada 6 titik pada mata kanan dan mata kiri. 6 titik ini kemudian kami ukur eye aspect ratio
Jadi ada P2, P6 ini jaraknya ditambah jarak antara P3, P5 dibagi dengan jarak P1, P4. Jadi ini ya 1 tambah 2 dibagi dengan 2 kali jarak mendatarnya. Nah ini biasanya kalau mata terbuka itu nilai eye aspect ratio-nya ini memiliki nilai tinggi, sedangkan kalau mata tertutup maka P2 dekat dengan P6, P3 dekat dengan P5, maka ini EAR-nya ini mendekati 0. Nah, ini kami ukur ya, kami ukur antara wajah terbuka yang oranye ini terbuka dan ini wajah terukur seperti ini ya. Jadi ini polanya seperti ini. Kemudian kami memakai berbagai macam metode, memakai spot vector machine, neural network dan lain sebagainya untuk mengetahui apakah mata itu terbuka atau tertutup. Nah, kami kemudian lakukan ini ya pengembangan itu dan kami coba pada Fabiola Next Generation. Itu adalah nama perangkat lunak kami yang telah dimanfaatkan untuk oleh suatu lembaga untuk mesin presensinya. Ini saya putarkan video singkat. Jadi ada alurnya, pertama login ke smartphone, kemudian deteksi wajah. Nah, pada saat deteksi wajah ini ada proses liveness detection untuk mengetahui apakah wajah ini wajah beneran atau bukan, dengan minta kedip dan senyum. Dan terakhir merekam lokasi. Di sini ya. Jadi kedip dan senyum ini sebenarnya untuk mengetahui apakah yang login ini orang beneran atau bukan orang, misalnya dengan ini ya, dengan foto dan lain sebagainya. Nah, itu kedepannya masih banyak sebenarnya yang bisa perlu diteliti, misalnya baik sidik jari maupun mata. Ini misalnya sidik jari ya di Indonesia itu sangat kreatif karena penduduknya banyak juga ini ya, banyak sekali ini ya ide-ide yang mungkin lucu ya sebenarnya, tapi ini ya tantangan bagi kita semua. Jadi sidik jari tiruan untuk titip absen fingerprint. Nah, yang seperti ini ya apa namanya, ada ini yang jualan bisa dilihat di internet ya. Nah, ini banyak jasa untuk memasukkan identitas. Bagaimana bisa dikenali? Nah, ini ya perlu dalam pengenalan sidik jari itu ada liveness detection pada level sensor sebenarnya. Sensor itu yang mampu membedakan apakah yang menempel pada sensornya itu adalah kulit asli hidup atau kulit ini ya, kulit bukan kulit. Jadi misalnya ini ya lem kayu misalnya ya, atau ini ya gom ya yang untuk membuat sidik jari palsu itu bisa dideteksi ini ya bukan sidik jari asli gitu ya. Kemudian ada hal yang lucu juga, camat beberapa mesin fingerprint swipe isi absensi ini ya kejadian lucu di Indonesia. Nah, kalau di Michigan State University ini malah sudah jadi penelitian fingerprint tiruan dibuat di Michigan State University yang memiliki sifat optik, listrik, mekanik sebuah sidik jari asli. Tujuannya untuk menguji scanner sebagai tantangan sekaligus untuk meningkatkan kemampuan deteksi spoofing jari. Nah, ini contoh ya di mana informasi seperti ini sangat perkembangannya sangat pesat di dunia. Nah, kemudian ada juga ini ya operasi plastik. Nah, operasi plastik ini bukan masalah spoofing, tapi kita membahas mengenai modifikasi informasi biometrik. Karena operasi plastik ini tujuannya mempercantik atau pemulihan setelah seorang mengalami kecelakaan. Ini foto di atas ini adalah wajah sebelum operasi. Ini ibu-ibu yang sudah usia lanjut ya. Kemudian setelah dikencangkan kulitnya dengan operasi plastik, ini wajahnya seperti ini, lebih cantik ya wajahnya. Nah, ini sudah diuji dengan berbagai macam metode. Awalnya akurasinya sekitar 27, 31,4 dan seterusnya. Tapi akhir ini sudah ini ya semakin baik ya, lewat sekitar 86,1%. Ini akurasi yang tahun 2013, mungkin sekarang lebih baik lagi ya.
menunjukkan bahwa operasi plastik saat ini sudah bisa diatasi dengan pengembangan machine learning yang tepat ya, sesuai dengan tujuan. Kemudian, nah ini yang terakhir ini adalah tantangan di masa depan. Ini adalah modifikasi informasi biometrik. Ini adalah pada orang-orang yang mengalami transgender, ini HRT, ini 4 wajah asli di atas ini adalah pria-pria ganteng ya, sedangkan wajah yang di bawah ini adalah wanita-wanita cantik, tapi sebenarnya orangnya sama. Mereka mengikuti terapi hormon replace terapi untuk mengubah ini ya pola kulitnya sehingga bisa menjadi wanita yang cantik, yang lebih natural ya sebagai seorang wanita ya, karena wanita lebih halus ya ini ya garis-garis pada wajahnya. Nah, untuk yang HRT ini relatif masih sulit ya diatasi ini ya masalah dengan face recognitions. Nah, kemudian ada lagi ini ya contoh gangster yang memakai topeng plastik menyaru sebagai anak. Nah, ini contoh yang mungkin ini ya sulit ya di atas kita memakai teknik biometrik untuk mendeteksinya sulit karena ini harus harus bisa menemukan tekstur yang tidak wajar pada wajah yang terbuat dari plastik. Ini contohnya seperti ini. A prisoner in Brazil tried to bust out by disguising himself as his teenage daughter. Watch as Clovino da Silva is unmasked after being caught. But first the glasses, then the wig, then the clothes, finally that silicone mask. Yeah, that's no tea. What's going on? Da Silva is one of the leaders of a powerful drug trafficking organization. Authorities say his escape attempt involved dressing up like his 19-year-old daughter and swapping places with her. And he might have just gotten away with it if it weren't for those darn prison guards. They noticed the supposed teen acting suspiciously. Da Silva may have been watching too much Scooby-Doo. Sudah susah ya kalau ini seperti ini diketahui ya. Ini yang saya dengar ini Clovino da Silva ini kemudian bunuh diri ya. Nah, kemudian ada contoh lagi ini yang lucu ini sebenarnya. Contoh-contoh ya di mana sekarang ini informasi itu sudah demikian mudah dan murah dirubah. Nah, bagaimana hal ini bisa diidentifikasi di masa depan merupakan tantangan bagi para peneliti biometrik dan machine learning ya terutama untuk bisa menemukan mana yang identitas yang benar, mana yang identitas yang salah, baik itu wajah, sidik jari, selaput pelangi maupun yang lain.
Nah, sebagai penutup, ini beberapa kesimpulan catatan saya, itu biometrik adalah salah satu metode autentikasi yang dimanfaatkan pada beragam aplikasi, tapi kelemahannya dapat dimanfaatkan untuk melakukan spoofing. Spoofing terhadap biometrik sangat beragam karena wajah sangat luas pemanfaatannya sebagai modality biometrik. Penelitian mengenai ini ya, pengenalan wajah ini jauh lebih besar jumlahnya dan skopnya daripada sidik jari maupun selaput pelangi. Kemudian apalagi pengenalan wajah ini dibuka peluang pemanfaatannya pada autentikasi memakai reader KTP elektronik lewat Permendagri nomor 76 tahun 2020. Nah, ini sebelumnya memakai kalau di Permendagri nomor 34 tahun 2014 itu untuk reader KTP elektronik ini hanya memakai sidik jari untuk verifikasi penduduk. Tapi Permendagri yang baru nomor 76 tahun 2020 ini mulai membolehkan pemakaian pengenalan wajah. Nah, ini suatu hal yang menarik karena wajah ini memungkinkan autentikasi dilakukan secara remote atau remote biometric authentication, sehingga mudah untuk melakukan spoofing bagi penduduk karena tidak ada petugas yang mendampingi. Karakteristik moodnya wajah ini lebih mudah dibandingkan sidik jari, selaput pelangi dan yang lain karena perubahan pada wajah itu kalau yang paling sederhana cukup menutup dengan masker gitu ya, itu mudah, itu sudah menyebabkan identitas kita tidak tampil. Tapi dengan penelitian yang terbaru sekarang sudah bisa mengenali wajah yang ditutup masker sekalipun, hanya dengan mata sekalipun bisa dikenali. Nah, kemudian perubahan wajah ini mudah dilakukan, murah dan tidak berbahaya kalau dibanding yang lain. Sebab kalau dengan iris, selaput pelangi itu sulit dilakukan ya, bisa beresiko menyebabkan nyawa ya resikonya. Sedangkan kalau sidik jari ini tidak mudah karena perlu operasi dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Anto. Ini menarik. Itu kayak nonton Mission Impossible tadi Pak. Oke, baik. Ini ada 3 penanya sebenarnya. Cuman saya kasih kesempatan dulu kalau misalnya ada yang mau nanya langsung dengan mengangkat tangan, atau yang 4 penanya ini mau langsung bicara dengan Pak Anto, silakan. Ada yang mau tunjuk tangan? Assalamualaikum Pak Anto. Ya. Waalaikumsalam. Iya, Pak Anton Arif. Dengan siapa ini? Iya. Perkenalkan Pak Anto, ini saya Anton Pak. Oh, Pak Anton. Iya Pak. Silakan. Iya Pak Anton. Iya Pak. Ini mau nanya, ini kalau misalkan emang kita identity face biometrik kan kadang-kadang ada beberapa teman-teman kan kita melihat titipan ya Pak, misalkan kayak face recognition dari jauh atau misalkan mungkin dari tidak ada di lokasi tempat gitu kan. Itu mungkin nggak Pak? Kalau misalkan emang face recognition itu bisa dikendalikan, karena emang ada beberapa database kan yang bisa kebaca ya dari sisi QR code kita gitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini silakan, Pak. Seperti yang tertulis itu Face bisa nggak dibuat titipan jarak jauh menggunakan password pada kasus pencurian HP gitu ya? Iya Pak, betul Pak. Misalnya gimana ya Pak? HP kita pakai wajah gitu ya? Iya, misalkan handphone kita kan kadang-kadang bisa kebaca ya Pak, misalkan dicuri nih, kadang-kadang dia bisa ngecek password kita atau misalkan bisa kedetek email kita gitu Pak. Itu mungkin kayak Pak? Kalau misalkan memang bisa terjadi hal seperti itu kan di situ ada data kita semua ya Pak ya? Oh iya. Baik, ini kalau misalnya sistem pengenalan wajahnya itu tidak ada liveness detection-nya, ini mungkin dengan iPad misalnya kita foto wajah itu bisa masuk ya. Nah ini mungkin hal yang penting ya dalam sistem pengenalan wajah itu supaya memasukkan liveness detection ya. Memang caranya banyak sekali sebenarnya. Apakah dengan cara analisa polanya, teksturnya, ataukah dengan kita minta misalnya digoyang kepala kanan ke kiri gitu ya untuk bisa login. Terus terang saya ini ya. Kalau itu tidak ada, saya agak nggak berani ya masang pengenalan wajah pada smartphone ya, karena risikonya tinggi ya. Mungkin itu yang betul. Bisa saya ini ya. Mungkin pengenalan wajah itu memang menarik ya, karena misalnya pengenalan wajah itu
memungkinkan kita ini ya, misalnya dengan iPad gitu ya, kita sekarang ini maaf kelihatan nggak ya, iPad saya ini saya kalau pakai pengenal wajah, saya nggak perlu ngetik-ngetik saja, langsung begitu menghadapkan ke sini langsung wajah saya dikenali untuk bisa login ke sini, Pak. Nah, bagaimana jika misalnya saya hanya orang lain memperlihatkan foto wajah saya bisa login, itu bahaya sekali, Pak. Itu mungkin ini apa ya, pentingnya ini ya, mengenali wajah kita tuh wajah asli atau wajah bukan asli gitu. Itu yang hal yang mungkin saja sebagai jawaban untuk pertanyaan Pak Anton Arief. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, baik, memang terkait biometrik ini kan ya jauh sebelum kita didata biometriknya oleh KTP, kita sudah didata duluan oleh device kita ya. Dengan kita diberikan kemudahan istilahnya untuk Iya, betul. Tapi itu karena kemudahan itu ini ya kalau nggak hati-hati ternyata bisa dimanfaatkan itu Pak. Jadi sarannya gimana Pak? Kita pakai itu apa enggak sebenarnya? Kalau fingerprint kayaknya udah sering. Yang fingerprint ya, iya. Dulu ini sih apa namanya? Kalau hanya kita cek dulu ya Pak ya, saran saya kita cek dulu wajah itu, kalau sistem pengenalan wajah itu langsung bisa mengenali wajah begitu saja, oke sih. Tapi coba dites dulu dengan misalnya foto wajah kita dihadapkan ke sini, bisa login nggak? Kalau bisa login bahaya. Karena bahaya, saja belum oke ya berarti. Ini ya foto saya dipinjam orang lain, langsung login ke iPad saya ya. Itu yang kalau itu kan di situ. Kalau misalnya itu nggak ada, jangan deh. Iya betul. Mungkin ini terkait ini juga Pak, terkait dengan pertanyaannya Ibu Musani Fauziah ya. Jadi terkait biometrik ini ada yang dia ngasih datanya face-nya asli punya yang bersangkutan, tapi fingernya punya orang lain. Waduh. Iya. Seru kan? Monggo Pak. Oh iya. Ini sebenarnya ini ya Pak Ruli ya. Bu siapa tadi Bu? Ibu Musani Fauziah. Oh, saya nggak ada di sini ya di chatting ya. Di atas Pak. Di atasnya Pak Andre Ramani. Oh iya. Fingerprint. Nah, ini sebenarnya sistem itu sekuat apapun, sebagus apapun, selalu ada celahnya. Untuk mengenali ini ya. Mengenali kalau misalnya ada kelemahan itu faktornya banyak, bukan hanya sistemnya yang salah, tapi ini ya orangnya yang salah gitu. Ini ya sistemnya sudah bagus sebenarnya, tapi ternyata dalam pelaksanaan ya, misalnya kalau seperti itu berarti ini ya harusnya waktu perekaman data itu di ini ya diawasi, dikontrol oleh petugas dari Dukcapil ya, harusnya tidak boleh menyebabkan orang lain ini yang menemukan jari. Saya bisa paham hal seperti ini terjadinya mungkin jarinya rekan yang seperti itu, termasuk jari yang sulit dikenali. Dalam pengenalan sidik jari itu sekitar 2% kira-kira. Itu ada sebagian orang yang sidik jarinya for some reasons tidak bisa dikenali, sehingga selalu waktu akan diambil data sidik jarinya selalu tertolak semuanya. Karena sidik jarinya ini kalau dilihat ternyata polanya rusak gitu Pak. Seharusnya sidik jari yang bagus itu ada ini ya garis-garisnya, yang ada ini ya garis perhentian dan percabangan itu ada namanya titik manusia, itu jumlahnya ada sekitar 60-an pada sidik jari kita. Nah karena informasinya itu karena pola sidik jari ini rusak for some reasons, atau mungkin dari lahir ya pola sidik jarinya itu rusak sehingga kesulitan untuk perekaman sidik jari. Seharusnya ini sudah ada SOP-nya sih untuk mengambil data. Kalau misalnya sulit seperti itu langsung di okein ya sama petugas Dukcapilnya ya. Tapi kalau petugas Dukcapilnya mungkin karena tidak tahu, udah cari yang siapa yang ini sidik jarinya, barangkali malah petugasnya yang menaruh ini ya jarinya ya supaya lolos gitu ya. Nah ini mungkin karena ketidaktahuan tentang biometrik sehingga terjadi ke ini ya kerentanan dalam sistem yang dibangun. Mungkin malah tidak mendapat KTP elektronik karena datanya waktu diduplikasi ini ya dianggap sudah pernah merekam gitu ya. Mungkin itu Pak jawabannya. Ini ternyata buat ini Pak, di bawahnya ada itu. Ternyata untuk mesin fingerprint yang kantor bukan kaitannya. Jadi biar nggak kena potongan tunjangan kinerja. Oh itu ngakalin sistem ya.
Iya. Itu faktor ini ya, bukan sistemnya yang salah, tapi faktor pelaksananya gitu ya, yang ini ya, yang ya mungkin ini terkait ini juga Pak. Tadi kan ya saya tahu sekali Bapak ini kan memang ya terkait arsitektur atau perancangan IKTP ini kan Bapak terlibat dari dulu ya Pak ya. Nah ini kan ya, sedikit-sedikit lah. Udah canggih ya Pak ya, udah pakai biometrik gitu kan ya, udah gitu juga udah ya kartunya juga udah lebih bagus dari sebelumnya. Cuman kok masih ada masalah kalau ada pengurusan administrasi itu harus melampirkan fotokopi KTP gitu kan. Nah ini apa yang menyebabkan IKTP ini belum maksimal gitu. Ini dari betul. Konsyah ya. IKTP itu soalnya proses ya, jadi seharusnya kita sudah bukan memakai ini ya, pakai fotokopi lagi ya, sudah pakai reader ya, tapi memang prosesnya perlu puluhan tahun lah untuk mengedukasi masyarakat lah, khususnya seperti itu Pak Ruli. Iya, jadi masih proses ya Pak ya? Ya. Wah, ya ini nanti menarik juga kalau misalnya IKTP itu udah menjadi sigle identity kita ya, kemanapun kita, ya ini yang kita bawa ya seperti itu. Ya. Sangat menarik Pak. Baik, sepertinya waktunya sudah habis Pak. Makasih. Ini kalau misalnya Pak Anto mau menjawab pertanyaan yang di chat, dipersilahkan. Ini ada beberapa pertanyaan lain, cuman memang karena waktunya sudah habis, saya akhiri. Mungkin ada kata-kata penutup dari Bapak atau konklusi dari paparan Bapak hari ini. Silakan Pak. Kata penutup mungkin sistem itu tidak ada yang sempurna ya gitu ya. Kemudian kelemahan itu faktornya macam-macam, perlu kita pahami penyebab errornya, kelemahannya itu di mana. Ada ini ya, masalah sistem, teknologi, proses dan people. Itu yang catatan yang saya sampaikan. Siap. Terima kasih Pak Ruli. Ya, makasih banyak Pak Anto, matur nuwun sangat, terima kasih banyak, bermanfaat sekali paparan Bapak hari ini, dan semoga juga kita ya terkait kesisteman terutama kependudukan KTP ini bisa menjadi makin baik ya di Indonesia. Terima kasih juga Pak Anto juga berkontribusi dalam hal IKTP ini. Jadi sebagian besar administrasi kami sudah tidak begitu ribet Pak karena IKTP. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Anto.